Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Melanjutkan pada e-book sebelumnya yang berjudul Global Logistics by Donald Waters. Pada chapter 14 ini akan membahas tentang Improving Management of Supply Chain by Information Technology oleh Heikki Holma Seinäjoki University of Applied Science dan Jari Salo Helsinki School of Economics. Sebagai introduction di mana supply chain management dan penggunaan informasi teknologi dalam manajemen supply chain dan jaringannya telah menghasilkan beberapa literatur seperti information system, operation research, dan juga beberapa spesifik jurnal lainnya. Selain itu, perdagangan elektronik merupakan proses monitoring yang sangat potensial dalam menurunkan biaya perdagangan. Menurut Mason Jones and Tolwell pada tahun 1999 berpendapat bahwa pentingnya informasi pasar yang dapat mendorong supply chain perusahaan. Adapun histori dari supply chain management, di mana pada tahun 1980 awal modern supply chain berkembang. Kemudian just in time juga muncul untuk menjelaskan upaya melakukan produksi dalam memenuhi kebutuhan customer-nya. Pada tahun 1982, istilah supply chain management pertama kali diperkenalkan pada dunia industri. Adapun pada tahun 1990, supply chain sebagai sistem sosial yang semakin populer menyebabkan terjadinya perubahan pembelajaran dari arm length relationship menjadi alliance and partnership. Adapun paradigm shift yang dikemukakan dari Christopher Term menjelaskan bahwa paradigma ini dapat membantu perusahaan dalam mengelola supply chain menjadi responsif, reliable, dan juga terkonektif dengan mitra kerjanya, di mana ada 5 paradigm shift menurut Christopher Terms, mulai dari from function to process, yang awalnya perusahaan itu integral manajemen dari material dan aliran produk menjadi cross-functional management dan planning skill. Kemudian ada from product to customer, yang awalnya fokus terhadap pasar dan menciptakan customer value. Perusahaan dapat beralih dengan memiliki kemampuan dalam menjelaskan, memastikan, dan mengelola kebutuhan pelayanan melalui segmentasi pasar dan juga pencapaian order yang sempurna. Kemudian ada from revenue to performance, yang awalnya fokus pada pendorongan kinerja untuk laba menjadi pemahaman cost to serve dan indikator performance dari time base. Kemudian ada from inventory to information, di mana yang awalnya demand based replacement dan sistem response yang cepat menjadi information system and information technology. Dan yang terakhir, from transaction to relationship, di mana yang awalnya supply chain partnership menjadi hubungan manajemen dan win-win orientation. Kemudian ada coordination of supply chain with information technology, di mana koordinasi merupakan elemen yang penting dalam suatu sistem terintegrasi, di mana kunci utamanya adalah kerjasama dan kolaborasi. Koordinasi dapat dilihat dari tingkat kepercayaan yang diberikan mitra kerja kepada perusahaan dan komitmen dalam pertukaran informasi terhadap visi bersama. Koordinasi bertujuan untuk memastikan efektivitas, efisiensi pertumbuhan, keberlangsungan hidup jaringan supply chain, dan meningkatkan kemampuan kinerja antara perusahaan dengan mitra kerja dalam mengakses informasi bersama. Faktor relasional yang terkait dengan hubungan kritis antar pemasok, produsen, dan pelanggan ditekan saat perusahaan berusaha untuk efisien dalam bekerja di rantai pasok atau jaringan. IT juga digunakan untuk mengembangkan koordinasi, interaksi antar mitra kerja di suatu proses bisnis, mengurangi biaya, meningkatkan kemampuan, dan mempengaruhi struktur organisasi. Adapun IT-based system for creating and integrating stable IT structure in supply chain, di antaranya terdapat 2 dari beberapa lainnya. Yang pertama itu ada Electronic Data Interchange atau EDI dan First Generation Enterprise Resource Planning System atau First ERP, di mana EDI sendiri merupakan pertukaran informasi berupa dokumen elektronik yang berkaitan terhadap pembelian, penjualan, pengiriman, penerimaan, pengendalian persediaan, finance, dan beberapa kegiatan lain antar perusahaan melalui jaringan komputer yang terintegrasi. Adapun ERP pertama merupakan sistem yang memiliki beberapa modul yang berbeda sesuai dengan kebutuhannya, mulai dari pemesanan, pengadaan, persetujuan proses internal, keuangan, dan juga manajemen sumber daya. Nah, adapun benefit to information management by information technology. Yang pertama, mulai dari monitoring perkembangan ekonomi bisnis perusahaan, meningkatkan daya cepat tanggap atau responsif kepada customer, mendapatkan informasi market yang lebih cepat dan tepat, meningkatkan kepuasan pelanggan, mempercepat pertukaran informasi, mengefisiensikan waktu transaksi informasi, dan juga mengorganisir informasi pada setiap bagian perusahaan.
Kemudian sebagai contoh ada sawmill industry, di mana terjadinya perubahan yang besar mulai dari saluran distribusi, proses pengiriman melalui outsourcer, rasionalisasi umum, dan perkembangan teknologi mengharuskan industri tradisional beralih ke pemanfaatan teknologi yang terbarukan atau baru, di mana perusahaan besar telah mengadopsi alat e-bisnis secara lebih luas. Adapun UMKM saat ini juga mengadopsi aplikasi internet untuk mengintegrasikan seluruh informasi yang didapat. Selain itu, bisnis internet yang paling umum digunakan berupa aplikasi kontak pelanggan, penerbitan web dasar, pemasaran, kontak vendor, dan juga akses informasi berupa harga. Adapun first step toward the internet era at Sawmill, di mana pemanfaatan ponsel dan internet terjadi pada tahun 1990-an. Kedua elemen tersebut menggantikan sistem pertukaran informasi menggunakan EDI sistem yang dianggap terlalu mahal, sehingga internet dan ponsel menjadi pertukaran informasi yang lebih populer karena dapat membawa dampak positif berupa peningkatan komunikasi yang signifikan dan penghematan waktu dalam melakukan transfer informasi di suatu perusahaan. Adapun pemanfaatan informasi teknologi diperlukan dalam manajemen stok agar lebih terkoordinasikan, di mana ketika batch kayu telah selesai diproduksi, sistem akan secara otomatis memberikan nomor sebagai penanda pada hasil produksinya tersebut. Dari nomor yang ada, akan memberikan informasi kemana produk tersebut akan dikirim. Selain nomor, pada saat proses pengiriman produk jadi, sistem akan kembali memberikan kode baru yang berguna untuk memperbaharui informasi jika produk akan dipindahkan. Adapun current aim at in it adoption, di mana jenis sistem informasi yang saat ini digunakan yaitu ERP atau Enterprise Resource Planning, di mana ERP sendiri merupakan proses navigasi bisnis yang memiliki beberapa kebutuhan yang berbeda seperti perhitungan upah, penjualan, inventory management, dan juga production planning. Manfaat utama dari ERP sendiri adalah memungkinkan controlling secara real time dan mengevaluasi secara cepat terhadap kesalahan yang terjadi pada proses bisnis di suatu sistem perusahaan. Dengan demikian, transparansi akan terjadi pada setiap departemen karena bisnis dapat berjalan secara real time. Sistem ERP ini telah digunakan pada industri pengelolaan kayu dalam melakukan transaksi informasi penjualan yang terhubung dengan sistem dan juga manajemen produksi. Industri pengolahan kayu memanfaatkan sistem ERP untuk mengintegrasikan seluruh rantai pasok dari pengadaan bahan baku, manajemen produksi, manajemen persediaan, pengiriman dan fase penjualan, manajemen dokumen, dan juga manajemen keuangan. Sistem ERP fokus pada manajemen perusahaan khususnya e-commerce modern yang membutuhkan transfer data secara cepat dan juga efisien. Tujuannya adalah agar lebih efektif dan transfer data lebih cepat. Lebih sedikit pekerjaan manual yang dilakukan, lebih sedikit kesalahan yang terjadi, dan juga prosesnya menjadi lebih sederhana. Adapun contoh dari steel industry, di mana steel industry sendiri merupakan perusahaan yang melakukan proses pengerasan dan pemasaran plat baja beserta komponennya ke beberapa negara Eropa. Supply chain pada steel industry telah berkembang dari supplier yang dimiliki hingga core bisnis perusahaan. Hal ini berjalan dengan baik karena terhubungnya hubungan yang baik dan rasa saling percaya satu sama lain antara bagian produksi hingga penyedia logistik pada 10 tahun lamanya. Adapun development of IT-based coordination mechanism, di mana pada awal pertukaran informasi, steel industry tidak memiliki sistem berbasis teknologi dalam mengordinasikan kegiatan di supply chain. Perusahaan hanya memanfaatkan telepon, fax, dan meeting hanya beberapa kali dalam mengordinasikan aliran informasi perusahaan. Seiring perkembangannya waktu, steel industry mulai memanfaatkan IT hanya untuk keperluan internal terkait proses pengadaan material menggunakan teknik MRP pada sistem. Isu pertama yang dapat diselesaikan dengan IT terkait order taking. Saat ini pabrik mengirimkan seluruh pesanan atas dasar informasi yang disampaikan pada sistem dengan koneksi internet. Hal ini membuat bisnis perusahaan jauh lebih mudah, meminimasi kesalahan, dan juga mengurangi biaya. Penggunaan internet dan dalam proses order taking dimungkinkan dengan perluasan MRP pada sistem ERP yang sudah diterapkan pada perusahaan. Dari ketika kesimpulan bahwa terlihat pada kegiatan ekonominya, bahwa pemanfaatan itu dalam usaha menyebabkan yang sangat penting dalam menjadikan penggunaan bisnis perusahaan. Melalui cara menentukan keamanan ekonomi yang akan menjadi bagian dari proses yang begitu cepat, membayar banyak perusahaan yang memanfaatkan IT untuk pengelolaan situasinya.
Adaptasi pada supply chain telah membawa dampak positif, berupa kemudahan mendapatkan informasi, proses transaksi yang lebih cepat, penggunaan biaya yang lebih optimal, dan transparansi seluruh informasi yang terjadi dalam aliran bisnisnya. Sekian presentasi dari chapter 14, semoga bermanfaat dan apabila ada pertanyaan silakan ditanyakan pada kontak yang ada di kolom komentar. Terima kasih.